محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيد الوجود سيد الكونين سيدنا أحمد وعلى آله والمهدي خليفته وسلم. Amma ba'd. Para masyayikh, para hadirin, para hadirin hadirat yang tentu dimuliakan Allah. Tiadalah majelis yang lebih disukai malaikat kecuali dua majelis. Majelis zikrullah, membaca Al-Quran, dan yang kedua majelis ilmu. Dan malam waktu salat Isya, Syekh Ali membaca surat Ar-Rahman. Indahnya luar biasa. Ar-Rahman 'allamal Quran. Dulu di masa Rasulullah SAW ada orang nantang Sayyidina Ibnu Mas'ud. Sayyidina Ibnu Mas'ud ini mendengarkan semua lafaz Quran dari lisan Rasulullah SAW. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ditantang oleh orang Makkah. Waktu itu Nabi masih di Mekah, belum hijrah ke Madinah, belum. Apa kata mereka? Adakah kamu yang berani baca Al-Quran di Masjidil Haram, di hadapan para berhala, di hadapan al-asnam, para berhala-berhala? Kata Abdullah bin Mas'ud, aku berani. Maka berangkatlah dia ke Masjidil Haram. Sampai di sana dia membaca asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ar-rahman 'allamal Quran. Orang-orang kafir yang sedang tawaf kepada berhala langsung berhenti melihat siapa yang berani menyebut Ar-Rahman. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Maka semuanya berhenti dan mereka mendekati Abdullah bin Mas'ud. Ketika Abdullah bin Mas'ud meneruskan bacaannya, salah satu mereka mulai menggemuki, pukul, darab. Dia pukul. Alhamdulillah, tadi Syekh Ali baca Ar-Rahman tidak ada yang memukul. Alhamdulillah. Coba kalau hidup di zaman Rasulullah, saya yakin kita tidak kuat. Tidak kuat. Tapi di akhir zaman ada ujian yang lebih berat. Bertemu orang yang banyak dustanya. Al-Kazzab, Sayyidul Kazzabin, Dajjal. Itu musuh lebih berat. Ternyata Ar-Rahman, nama ini sudah dikenal oleh orang Arab. Orang Arab Makkah musyrik. Mereka tidak sembah Allah langsung. Mereka menyembah Allah melalui berhala-berhala. Dan mereka kolektor. Tahu kolektor? Pengumpul, jami'ul asnam. Kolektor berhala. Mending kolektor duit, ini kolektor berhala. Mending kolektor ijazah dan sanad, ini kolektor berhala. Mulai dari syaitan bernama Latta, Uzza, itu nama iblis semua yang menjelma jadi dewa. Ternyata ketika orang-orang musyrik Mekah berangkat beli barang di Yaman, saya lihat ada wajah-wajah keturunan Yaman sebagiannya. Yaman Lamu. Apa lama ya? Lama atau Lamu? Lama. Lama, ya. Sampai di sana sudah ada tempat-tempat ibadah orang Yaman. Orang Yaman ternyata terbagi dua. Satu penyembah
Isa, satu menyembah Rabb Isa, dan mereka menyebut Allah dengan Rahman atau Rahmanan. Jadi orang-orang Yaman menyebut Allah Rahman. Usud punya usud, mereka belajar agama ini dari misionaris dari Ethiopia, Raja Habasyah, seorang Nasrani yang menyembah Allah, mencintai Isa. Ketika disebut Ar-Rahman, maka orang-orang Arab Yaman senang, berarti ini nama Tuhannya. Tapi orang-orang kafir Quraisy, musyrik Quraisy tidak senang. Ya? Maka dalam hadis dikatakan, "Ma sami'at Quraisy", tidaklah pernah Quraisy sami'at, mendengarkan surah Ar-Rahman sampai Abdullah bin Mas'ud membacakannya di Al-Masjidil Haram. Selesai kisah Abdullah bin Mas'ud, tiba-tiba Rasulullah berkalam. Apa kata beliau? Sesungguhnya aku melihat kaum jin lebih cepat responnya, jawabannya ketika mendengarkan surat Ar-Rahman daripada kalian. Ra'aitul jinna, ra'aitul jan asra'u jawaban minkum, lebih cepat menjawab daripada kalian. Kalian ketika Allah bertanya, fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban, diam-diam aja kan? Diam kan? Nah, malam ini kita turunkan satu riwayat, satu ilmu. Kalau ada imam baca surah Ar-Rahman, setiap ayat itu dibaca, apa jawabannya? Ini diriwayatkan oleh Imamuna Abu Isa At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, murid Imam Al-Bukhari, kawan Imam Muslim. Apa kata Nabi? Ketika aku membaca ayat ini, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, maka kaum jin menjawab. Apa jawabannya? Ya Rabb, ma kazzabna bi ni'matika, kami tidak mendustakan nikmat Engkau. Ya Rabb, kami tidak mendustai nikmat-nikmat Engkau. Kalau tidak bisa bahasa Arabnya, cukup baca di hati. Ya Allah, kami tidak mendustakan nikmat Engkau. Ya, nanti kalau Syekh Ali datang lagi baca Ar-Rahman, dalam hati baca Ya Allah, dalam hati, bukan dilafazkan. Ya, la tatalafaz, kecuali pakai bahasa Arab. Ya, ma kazzabna ni'matak, boleh ya, jamak, boleh mufrad. Kami tidak akan mendustakan nikmat-nikmat Engkau. Ar-Rahman, ini nama Allah yang berarti maha kasih sayang kepada semua makhluk. Apakah itu manusia, apakah dia beriman ataupun kafir, apakah dia hewan ataupun tumbuhan, apakah dia bebintangan ataupun pulau-pulau, gunung-gunung, semuanya dapat rahmannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Rahman, kasih sayang Allah li jami'i khalqihi, untuk semua makhluknya. Maka siapa saja yang menyayangi semua makhluk, dialah Abdur Rahman, dialah Abdur. Tapi sayang sekali, banyak orang sekarang beragama baru tahu 1-2 ayat, baru mengerti hadis kullu bid'atin dhalalah, sudah berani membenci guru, sudah berani membenci syekh, sudah berani membid'ahkan tuan-tuan syekh yang mereka sudah bertahun-tahun mengabdikan melayani umat. Sungguh sayang, sangat disayang. Kita pun kasihan dengan orang seperti itu. Kita tidak pernah benci. Jika antum menyaksikan saya mengkritisi satu kelompok,
Saksikan, saya tidak membenci mereka. Saya sayang kepada mereka. Kadang sayang itu bentuknya lembut. Kadang kalau kita melihat anak kita salah, kalau kita sayang marahi dia. Rahman Rahman. Siapa yang hatinya sudah terisi nama Rahman, pasti dia sayang semua makhluk. Tapi hafiz Quran, bisa baca Quran, bencinya setengah mati kepada sesama orang Islam cuma karena beda faham, maka di qalbumu belum ada Rahman. Itulah yang dimaksud Rasulullah, la yujawiz. Imannya tidak tembus. Imannya tidak tembus. Dia baca Rahman, dia baca Rahim, tapi dia tidak pernah menyayai makhluk Allah. Malulah kepada Allah. Allah memulai setiap suratnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada satu surat pun kecuali ada Rahman dan Rahim. Hatta surat Taubah Allah masih sisipkan di ujung dua ayat terakhir, wabil mu'minina raufur rahim. Bedanya, jika semua surat itu langsung Allah yang Rahman dan Rahim, sedangkan di At-Taubah Allah merahmati melalui kekasihnya Rasulullah SAW. Wabil mu'minin, yani Sayyidina Nabi SAW, raufur rahim. Inilah basmalah surat Taubah. Jadi ayat laqad ja'akum adalah basmalahnya surat Taubah. Oleh karena itu, guru kami dulu mengijazahkan, jika engkau mau umur panjang dan tahu kapan wafatmu, lazimkanlah baca laqad ja'akum 7 kali ba'da salat. Ya, mau amalkan? Ya, i'malu bih 7 marrat ba'da salat. Ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. In tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Orang yang baca ayat ini tiada masalah sampai kepadanya kecuali masalah itu kecil. Karena Rabbnya azim, Rabbul 'Arsyil. Jangankan memikul masalahmu, arsy yang azim pun Allah pikul. Maka orang yang mengamalkan dua ayat ini, Allah bahagiakan hari-harinya. Allah murahkan segala urusannya. Allah tidak ridha jika hambanya susah lalu lupa kepadanya. Ciri-ciri Allah cinta seorang hamba, Allah berikan kepadanya kesenangan supaya dia tidak lupa karena kesusahan. Ciri-ciri Allah sayang kepada hamba, Allah berikan kepadanya kesusahan karena khawatir si hamba lupa karena kesenangan. Maka jangan berburuk sangka kalau terjadi pandemi corona. Siapa tahu itu jalan Allah supaya kita ingat kepada Allah. Maka dunia ini berputar terus. Kadang nikmat, kadang musibah. Kadang nikmat, kadang musibah. Nikmat itu diberi supaya kita tidak bersuudzon kepada Allah. Tapi orang selalu diberi nikmat, maka dia akan lupa diri kepada Allah, ghaflah. Maka Allah karena sayang kepadanya dipindahkan rodanya ke bawah. Susahlah hidupnya sebentar, dia ingat lagi kepada Allah. Begitulah terus. May yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Hadis sahih Bukhari, hadisun sahih. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, khairan itu lebih dari sekedar baik. Khairan yani akhyaru, ahsanu. Khairan itu yang lebih baik dari yang terbaik. Khairan itu sesuatu yang Allah pilihkan, bukan si hamba yang memilih. Allah lah yang memilihkan. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan yang lebih baik baginya, maka dia uji, yusib minhu, maka dia sapa. Dan musibah ada dua, ada bisyar,
ada bil khair. Kif mada yaqulu rabbuna wa nabluukum bisyarri wal khair. Masya Allah. Kami uji kamu. Bala bahasa Arab artinya uji. Diombang-ambing, diaduk-aduk. Perasaannya diaduk-aduk. Lawannya bukan musuh yang di luar sana, lawannya dirinya sendiri. Tersinggungkah dengan kawannya? Tersinggungkah dengan orang beda faham dengannya? Jika itu terjadi, maka dia diuji. Diuji dengan khair, juga dengan syar, dengan kebaikan, juga dengan keburukan. Maka nikmat itu juga ujian. Sebagaimana musibah itu juga ujian. Pilih mana, Pak? Maunya yang enak-enak? Tak bisa. Saya mau tanya, Bapak Ibu, sayang anak? Sayang anak, mau gak anak tidak diuji? Maunya gitu ya? Maunya gitu. Oke, besok pas UAS, ujian akhir semester, nama anak kita tidak tercantum dalam daftar siswa yang diuji. Padahal Bapak Ibu sudah bayar, mau? Paham maksud saya? Kalau mau naik kelas, namanya harus tercantum sebagai orang yang diberi musibah. Bahkan kita cari-cari musibah itu ya. Sekolah itu kan musibah akal. Ya, mana yang muda-muda? Betul deh. Sekolah itu musibah akal. Nulis skripsi, meledak kepala. Alhamdulillah, saya diizinkan Allah nulis tesis untuk magister, nulis disertasi untuk S3. Hampir-hampir meledak juga. Justru saya daftar, Pak, minta diuji. Waktu kami S3, zaman-zaman kami dulu S2, ujian satu buku itu 7 kali. Waktu S3 sudah dikurangi jadi 5 kali. Kalau nama tidak muncul di daftar ujian, kita datang marah-marahi petugas. Nama saya kok nggak masuk? Kenapa manusia menuntut diuji untuk masalah akalnya? Karena dia tahu ujungnya dapat gelar doktor, LC, MA, sarjana alam gaib, SAG, SH, sarjana haul. Apa lagi? SM, sarjana mengaji Yasin. Apa lagi? Ada sarjana lain? Sarjana SM, sarjana roti, sarjana manakib, wah lengkap sudah. Ini kampung, ini kota Sambas, benar? Apa arti Sambas? Nggak tahu? Saya juga nggak tahu. Dulu waktu saya kecil saya dengar guru-guru saya cerita, guru-guru kami nulis buku. Di Sambas sana dulu ada ulama muncul, namanya Ahmad Khatib, Sambas bin Abdul Ghaffar. Saya bermimpi maksudnya berangan-angan. Coba kalau nanti sudah dewasa, saya berkunjung ke kampung Sambas. Itu dulu umur 13 tahun. Sekarang umur saya 35 tahun, mau 36. Alhamdulillah Allah wujudkan. Alhamdulillah tadi siang kita ziarah kepada ayahanda Syekh Ahmad Khatib Sambas, Syekh Abdul Ghaffar, qaddasallahu sirrah. Kami di Pulau Jawa, di Pulau Sumatera itu punya tarekat namanya Qadiriyah wal Naqsyabandiyah. Itu asalnya yang bawa orang sini, Syekh Ahmad Khatib Sambas. Masih ada orang Sambas beramal gitu? Benar. Kok wajahnya kurang bercahaya? Insya Allah masih bercahaya. Kadang-kadang ulama itu seperti mercusuar, kata orang. Terang di jauh sana, tapi di bawahnya tidak terang. Maka saya pun berniat pulang kampung tahun ini, ke kampung saya. Minimal Ramadan.
ingin membersamai ayahanda dan mengisi surau walaupun cuma 10 hari, beriktikaf bersuluk di surau, mengamalkan zikir-zikir yang dulu kita amalkan, yang diijazahkan masyayikh. Semoga di sini nanti ada lagi ya. Amin ya rabbal alamin. Syekh Ahmad Khatib Sambas pergi ke Makkah. Sampai di Makkah diremehkan banyak orang. Maklum, muka-muka Melayu, hidung mancung ke belakang. Ya kayak kita ini kan mancung ke belakang, kalau ini mancung ke samping. Akhirnya beliau ini karena wajahnya muda, orang Melayu, jenggotnya sedikit. Ini coba lihat jenggotnya. Padahal saya lebih tua 4 tahun daripada dia. So, lebih tua saya daripada Syekh Ali. Tapi jenggotnya, Masya Allah alaih. Dulu Syekh Ahmad Khatib Sambas jenggotnya seperti saya, bahkan kurang. Umur 19 tahun jenggot belum ada, paling seperti tusuk sate. Kayak antum ini, kayak gini. Padahal umur sudah 91 ya. Syekh Ahmad Khatib Sambas belum jadi syekh, tidak diterima talaqi oleh masyayikh Arab. Terdengarlah kisah itu oleh ulama Patani, ulama Melayu dari Thailand Patani, namanya Syekh Daud Fatani, murid dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, murid dari Syekh Abdul Samad Al-Falibani, sekawan dengan Syekh Nawawi Al-Bantani. Maka dipanggillah Syekh Ahmad Khatib, kau belajar di sini, saya turun. Maka diajarlah ilmu syariat, ilmu fiqih, ilmu usul fiqh, ilmu qiraat, semua diajar. Aqidah sifat 20, aqidah Asy'ariyah Maturidiyah, mazhab Syafi'i. Setelah matang dua ilmu ini, Syekh Daud mengatakan, saya hantarkan engkau kepada guru yang cocok untukmu, namanya Syekh Syamsuddin Al-Qadiri Al-Makki. Diantarkan kepada Syekh Syamsuddin, mursyid tariqah Al-Qadiriyah di Makkah. Ditalqinkanlah zikir keras, la ilaha illallah. Dengan itu wusullah, sampailah kesadaran ma'rifat Syekh Ahmad Khatib Sambas kepada Allah. Diijazahkanlah ia, dan kita tidak mendapatkan sanad selain sanad Syekh Ahmad Khatib Sambas yang menyebutkan dari Syekh Syamsuddin. Berarti murid Syekh Syamsuddin yang bertahan ilmunya cuma Syekh Ahmad Khatib Sambas. Tapi orang Sambas meremehkan zikir ini. Ya, saya dengar-dengar sudah mulai ada yang membid'ahkan. Dia lupa, kata dia di Mekah tidak ada orang zikir-zikir begitu. La ilaha illallah. Ya salam ya akhi. Dulu ilmu ini diambil dari Mekah. Ente datang ke Mekah zaman now. Zaman now Mekah dikuasai Al-Wahabiyah. Saudara kita, masih saudara kita, jangan benci. Wahabiyah ini sangat keras. Mereka tidak bermazhab. Mereka anti mazhab dan menganggap sufi-sufi penyembah kubur, musyrik, khurafat. Kebetulan ini mantan. Dia lebih lama mantannya daripada saya. Ya. Jadi dia tanya sama saya, ya, kamu dulu kalau dengar sufi gimana? Sufi musyrik, saya bilang gitu. Oh sama. Pos dulu. Sama-sama mantan. Ya. Jadi kami itu kalau ngelihat ada orang dulu pergi ziarah-ziarah kubur, ubadul kubur, penyembah kubur, suzon. Ada nggak orang Sambas sujud ke kubur? Ada. Orang Sambas ke kubur mendoakan ahli kubur, bukan minta ke kubur, ya betul. Kita tawassul tidak minta kepada wali, kita tetap minta kepada Allah. Kenapa sebut wali? Karena kita bersanad kepada wali. Laulal murabbi ma araftu rabbi.
Kalau tidak ada guru, mursyid, murabbi, kita tidak kenal Rabb Allah Subhanahu wa ta'ala. La yashkurullah, la yashkur, tidak bersyukur kepada Allah. Malam yashkurin nas, yang tidak berterima kasih kepada manusia. Dan dua golongan manusia yang paling berhak kita berterima kasih. Satu, walidna, orang tua kita di sini. Yang kedua, murabbi ruhina, guru kita. Orang tua doa, ya Allah mudahkan rezeki anakku. Orang tua. Tapi kalau guru berdoa, ya Allah mudahkan rezeki muridku, mudahkan urusan dunianya, selamatkan dia sampai akhirat. Lebih sayang guru atau orang tua? Guru tiap hari doakan murid supaya selamat dunia akhirat. Orang tua paling cuma mendoakan selamat di dunia. Maka beruntunglah orang tua yang mendoakan keselamatan anak dunia akhirat. Maka Bapak Ibu, malam ini mulai kita ganti doa kita sebagai orang tua. Doakan anak, ya Allah selamatkan anak-anakku, saudara-saudaraku, dunia dan akhirat. Mudah tuh? Susah nggak? Mukmin yang dicinta Allah, mukmin yang mendoakan saudaranya. Maka disebut dalam hadis Muslim, doa paling mustajab, doaul muslim li akhi, doaul mukmin li akhi, doa seorang mukmin kepada saudaranya. Dan yang paling banyak mendoakan saudaranya adalah Rasulullah SAW. Lalu pewaris-pewaris Rasulullah SAW. Itulah sebabnya kenapa guru-guru mursyid diberkahi Allah, karena dia sayang kepada makhluk, dia mendoakan semua makhluk. Ya, guru-guru itu susah hatinya kalau melihat muridnya susah. Tapi apalah daya, dia pun hidup tidak begitu enak, tidak begitu sempurna. Maka Bapak Ibu saudarakan Allah, mengingat sejarah yang sangat mahal ini, mari bangkitkan kembali semangat rohani yang dulu dihidupkan oleh Syekh Ahmad Khatib Sambas. Dulu beliau pulang, ketemu Belanda balik. Sekarang nggak ketemu Belanda, nggak ada yang melarang zikrullah. Tanya sahabat saya ini, di Indonesia lah tempat paling bebas ngajar agama. Sahih? Indonesia baladna hada biladkum sah lidawah wa ta'lim. Di Mesir buat majelis begini datang askar. Mana izin? Sijil. Hatta liyaum, sampai sekarang. Apalagi pandemi, dah dapat izin, Pak. Fabi ayyi ala'i rabbikuma, nikmat apa lagi yang kamu tidak syukuri? Mulailah mendoakan ulama dan umara. Maka di khutbah-khutbah saya mengajak semua ulama, kritik silakan, tapi doakan mereka. Sepakat? Sampaikan kritik, tapi jangan lupa mendoakan. Emang enak dikritik doang? Kita aja dikritik gak suka, apalagi kita musuhan. Orang kritik kita baik-baik pun susah terima, apalagi antum kritik dengan kata-kata kasar. Maka berkata-katalah kata yang baik. Ya. Dalam hal ini saya bersyukur bertemu saudaraku-saudaraku semua, orang-orang yang mencintai Syekh Ahmad Khatib, wali min auliyaillah. Di Pulau Jawa ada Jawa Barat, ada Jawa Tengah, ada Jawa Timur, ada Banten. Di Banten ada Syekh Asmawi, bertorikot Qadiriyah, Naqsyabandiyah, jalur Syekh Ahmad Khatib. Di Jawa Barat ada Abah Anom. Abah Anom itu bahasa Melayu Syekh muda. Di kampung saya, kalau orang dapat ijazah tarekat dia masih muda, dapat gelar Syekh muda. Tapi saya nggak mau terima gelar itu, saya gelarnya Syekh aja. Nggak mau dapat gelar muda, sok-sok tua. Ya. Dan alhamdulillah guru saya tidak bilang kamu tidak Syekh muda, kamu Syekh.
Dulu waktu masih umur 27 tahun diijazahkan thariqah Naqsyabandiyah oleh guru. Abah Anom mengajar murid-murid dia di kampung kecil namanya Suryalaya. Tapi ilmu orang Suryalaya ini menyebar kemana-mana sampai ke jiran, sampai ke Malaysia, sampai ke Singapura, sampai ke Brunei. Orang berzikir dengan zikir Syekh Ahmad Khatib Sambas melalui Abah Anom. Di Jawa Tengah banyak lagi. Saya dapat juga ijazah dari Syekh masih hidup ya, Kiai Haji Ahmad Halwan. Beliau dari jalur kakeknya Zarkashi, bersambung nanti kepada Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi. Di daerah Jawa Timur ada namanya Syekh Ishaq, Syekh Uthman Al-Ishaqi Kedinding, dilanjutkan oleh anaknya Syekh Aswari Al-Ishaqi. Semuanya berthariqat Qadiriyah An-Naqsyabandiyah yang dulu diajarkan di Mekah dan disambas sementara oleh Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi. Kita perlu berbangga, tapi jangan terlena. Saya ini orang Sambas. Ya, ente orang Sambas tahu nanti. Ya, sama enggak dengan Syekh Ahmad Khatib? Ya, kalau enggak sama janganlah bangga-bangga dulu, ya. Baik. Sudah ada ilham dari thariqah al-smartphoniyah, thariqah baru bid'ah. Kira-kira itu pengantar kajian kita malam ini, mengantarkan surat Ar-Rahman dan mengenang hamba-hamba Allah Ibadur Rahman yang bernama Syekh Ahmad Khatib Sambas. Semoga yang hadir diberkahi Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya serahkan kepada MC kalau ada yang mau didiskus. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah, jadi terima kasih dulu ya atas acaranya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita para sahabat kita. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bisa diambil manfaat, kemudian bisa disampaikan kepada saudara khusus di kota Sambas kita. Baik, untuk acaranya kita buka sesi tanya jawab. Jadi untuk sesi tanya jawab ini, untuk sesi pertama mohon izin kita bagi menjadi 2 sesi insyaallah. Untuk sesi pertama kami persilakan untuk 2 orang penanya, baik jamaah laki-laki maupun jamaah perempuan. Silakan. Mohon izin panitia. Boleh silakan. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mohon pertanyaan ya mengenai mursyid. Bagaimana cara kita untuk mengetahui bahwa seseorang itu adalah mursyid, dan bagaimana sikap kita untuk kepada beliau, karena di dalam sekarang ini banyak pemahaman-pemahaman yang memang berbeda, dan untuk mencari mursyid itu memang sudah susah ya. Sudah seperti dahulu. Dan bagaimana contoh mursyid yang sebenarnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab ya. Cara cari mursyid. Mursyid itu ada 2. Ada mursyid
kolektor sanad, ada mursyid wali Allah, kolektor rahmatullah, kolektor pengumpul ma'rifatullah. Kalau mursyid pengumpul ijazah banyak hari ini, dapat sanad tarekat ijazah tarekat banyak hari ini. Tapi mursyid ruhani yang musul ila hadratillah tabaraka wa taala, nah itu sangat-sangat jarang. Maka bagaimana cara menemukan mursyid? Pertama istikharah, kedua musyawarah, ketiga isyarah. Min sa'adatil mar'i ay yastakhira ila Allah fi amri, rawahu Ahmad wa kadzalika rawahu Tirmizi bilafzi. Ciri-ciri orang sukses, bahagia, selamat, beruntung, dia mulai berguru, bekerja, apapun itu dengan istikharah. Jangan istri dulu baru farah. Jadi jangan cuma mau menikah istikharah, berguru pun istikharah. Istri teman tidur, teman makan, teman hidup, tapi enggak teman mati. Dia mati, kita masih hidup, atau kita mati, dia hidup. Satu hidup, satu mati. Katanya sehidup. Tapi kalau guru kita bawa ilmunya sampai ke alam barzakh, kita bawa sampai kepada mahsyar, ke mizan, sampai ke sirat. Jadi pertama apa? Sudah musyawarah, minta nasihat kepada ulama yang mengerti tasawuf. Jangan seperti di YouTube itu nanya tasawuf sufi kepada pembenci sufi. Apa kata dia? Sufi zindiq. Ya salah. Jadi kalau bertanya kepada ahlinya, antum sakit jantung, datang ke dokter mana? Ke dokter umum. Bahlul itu, ya. Sakit paru, datang ke dokter jantung. Lebih bahlul lagi. Kenapa orang-orang dalam beragama tidak sepintar ketika dia sakit badannya? Jika sakit rohani kolbu, datang ke ahli kolbu. Tanya kepada ulama yang mengerti kolbu. Jangan ulama yang tidak mengerti kolbu, yang hatinya kelabu dengan kebencian, kelabu dengan dosa, Allah ampuni. Tapi kelabu dengan kebencian, Allah tidak ampuni. Semua kita ada kelabu syahwat. Di kolbu ini ada belenggu syahwat, Allah ampuni. Kita naik turun iman kita karena syahwat, Allah ampuni. Tapi kalau di dalam kolbu antum ada kebencian, suudzon, Allah sulit mengampuni. Ya. Dan yang ketiga isyarah. Bertanya seorang sahabat kepada Rasulullah SAW, Man awliyaullah? Faqala sallallahu alaihi wasallam, Man idza dzukirallah. Siapakah wali Allah itu wahai Rasulullah? Lalu Nabi menjawab, orang yang jika engkau pandang mereka, yang jika mereka dilihat, diingat, dikenang, disimak kajian-kajiannya, kalam-kalamnya, petuah-petuahnya, zukirullah, mereka itu membuat kita ingat kepada Allah. Kalau sudah bertemu yang begitu, pastikan dia mursyidnya antum. Itu mursyidnya kita. Jadi mursyid bukan yang berserban, ya. Itu mah gampang Pak. Ini wajah-wajah preman, hidung mancung dikit, brewok, kasih serban. Syekh. Apa itu yang syekh? Ya? Ini wajahnya cocok ini. Wajahnya cocok, datuknya. Ini datuk ini di Sumatera Barat dia datuk. Sampai di sini dia duduk di bawah. Ya. Udah brewok, hidung mancung, ya. Kasih serban, jadi Habib. Habib Wahabi. Marga ente apa? Marga Satwa.
Baik. Bukan itu yang kita cari. Kalau antum mengatakan guru mursyid itu orang-orang yang berserban di Yaman, nyabit lumpur pakai serban. Kita hormat kepada serban. Saya dapat sanad serban dari guru saya, bersambung kepada serban Rasulullah. Tapi bukan itulah tanda seorang mursyid. Nanti ada masanya saya berserban, tenang aja ya. Sekarang masih senang dengan kopiah. Ini kopiah apa namanya? Biasa kopiah hitam ya. Karena saya masih merasa kolbu saya hitam, belum pantas pakai serban yang putih. Maka saya nggak berani pakai serban, serius. Hati saya tahu hati. Allah Maha tahu isi hati saya. Maka saya belum merasa pantas menggunakan imamatul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, belum pantas. Insya Allah nanti fi yaumin ma, ya, di suatu saat jika Allah sudah takdirkan guru saya memerintah, saya pakai serban. Ya, nggak main serban pakai nafsu. Nanti malu-maluin serban, perban aja otaknya. Baik, sudah terjawab. Pertama apa? Istikharah. Kedua, musyawarah. Ketiga, isyarah. Berarti menggunakan sir. Wallahu a'lam bishawab. Jadi untuk pertanyaan yang kedua kami beri kesempatan kepada jemaah ibu-ibu, ya kan? Dan berdiri ibu Ilal ummahat. untuk memberikan mikrofon. Ummahat. Tatakallam bil Indonesia. Bisa. أحسن تتكلم بالإنجليزية حتى تلقي المحاضرة إن شاء الله. تتعلم من زوجتين. أهلا بكم. Dekatkan. Mohon mikrofon dan yang saya tanyakan Abuya, ketika menyebut nama Abuya yang terbaik adalah wajah Abuya. Nah, setiap saya mau sholat, ketika mengingat Allah, saya bingung mau ingat apa, karena saya kosong. Jadi saya mau apa yang harus saya ingat? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika engkau cinta mahabbah kepada Allah, mahabbah kepada Allah puncaknya ada dalam salat. Maka fattabi'uni, ikutilah aku. Rasulullah turunkan makna ayat ini, sallu kama ra'aitumuni usolli, rawahul Bukhari. Kalau engkau sholat, sholatlah seperti engkau melihat aku. Maka sahabat sebelum sholat mereka membayangkan Rasulullah di depannya. Itu disebut rabitatul syekh, rabitatul mursyid. Al-mursyid al-haqiqi Sayyiduna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma karena kita belum bertemu beliau, maka kita diizinkan bersanad, berijazah, berguru kepada orang yang punya silsilah sanad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti Syekh Ali ini baca Quran karena tidak temu Rasul. Dari mana beliau ini tahu Al-Quran yang dia baca sama dengan Al-Qurannya Nabi? Karena ada gurunya. Maka tanya beliau ini, "Inta law kullama qabila taqra al-Quran tasbur Syekh Muhammad." Nah, itu musyrik.
Zindiq. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya tanya sama beliau, antum kalau membaca Quran terbayang guru nggak? Cara membacanya, cara ngajarnya? Dia bilang iya. Saya langsung bilang ente musyrik. Dia jawab ane zindik. Pas ya. Sesama mantan begitu. Baik. As-salafi as-salih. As-salafi sadiqan. Ana kadzalik. Alhamdulillah. Jadi ibu, bapak semua, bolehkah berrabithah, mengkaitkan qalbu kepada guru? Bukan hanya boleh, itu perintah Rasulullah SAW. Karena sahabat gurunya Nabi, maka yang diingatnya Nabi. Kalau kita gurunya, guru ngaji di TPA, ya itu yang diingat. Yang sudah belajar zikir yang diingat, guru zikirnya. Yang punya gurunya wali, ingatlah gurunya wali sebelum berzikir. Bukan saat berzikir. Apa yang diingat? Kalau ingat guru, pasti ingat tekniknya guru, ajarannya guru. Maka mengingat guru bagian daripada mahabbatur Rasul. Man ahabba syuyukh ahabbar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang cinta guru-guru, mursyid-mursyid, syekh-syekh, kiai-kiai, maka dia telah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya guru bersanad. Jadi itu boleh, namun sebelum sholat atau sebelum bergerak, sebelum ruku, teringat cara rukunya. Di dalam sholat pun masih boleh, tapi teringat gerakannya, teringat zikirnya. Itulah makna sallu kama ra'aitumuni usalli. Ahli fiqih melihat Nabi sholat, keluarlah arkan wa syurut, rukun dan syarat, semuanya amal zahir. Ahlu at-turuq sufiyah, ahlul ma'arif al-ilahiyah, orang-orang ahli ma'rifat melihat Nabi sholat, maka yang terlihat oleh mereka kondisi rohani Nabi saat sholat. Itulah Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Talha, Sayyidina Abu Mas'ud, sahabat-sahabat. Mereka sebelum sholat teringat bagaimana Nabi nangis, teringat Nabi ngangkat tangannya bagaimana. Bukan lihat buku Sahih Bukhari, ya. Kalau lihat buku bisa sholat gak? Buku bisa sholat? Maka sholat yang sah bukan membaca buku. Sholat yang sah mengikuti gerakan guru. Gurulah periwayat fi'il Nabi. Oleh karena itu, meskipun Imam Bukhari sudah wafat meriwayatkan hadis, yang selesai itu riwayat qauli. Riwayat fi'li, perbuatan, masih diriwayatkan oleh guru-guru ngaji, masyayikh sampai kiamat. Ahlul qiraah meriwayatkan lafaznya Nabi sampai kiamat. Sampai kiamat. Yang berhenti cuma riwayat Sahih Imam Bukhari. Tapi riwayat rohani Nabi tidak berhenti. Maka nur Rasulullah turun ke Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, sahadah ulama sampai ke qalbu kita. Itulah yang bercahaya di qalbu. Itulah maksudnya jika